Shalom umat Allah ini berkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan cinta dan kasih sayangnya. Tuhan bersama dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita yakin dalam pergumulan-pergumulan kita, Tuhan hadir, memimpin dan menuntun kita ke air yang tenang, dan memberikan kemenangan secara ajaib. Kita akan merenungkan firman Allah yang akan membantu kita untuk semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kaum Puritan berasal dari Inggris pada abad ke-16 dan ke-17 adalah kumpulan kelompok keagamaan Kristen yang memperjuangkan kemurnian doktrin dan tata cara peribadatan, dan sangat menekankan agar setiap umat Allah hidup dalam kesalehan. Istilah lainnya adalah personal holiness atau memiliki kekudusan pribadi. Kaum Puritan ingin memurnikan kembali ajaran Protestan yang sudah banyak diubah Ratu Elizabeth pada saat itu. Mereka menuntut agar kembali kepada ajaran Alkitab tanpa terlalu bermegah-megah dan mengadakan berbagai upacara-upacara yang tidak terlalu penting karena tidak ditekankan dalam Alkitab. Mereka memiliki prinsip hidup yang sesuai sebagai anak-anak Allah dan patut dicontoh. Seperti apa atau bagaimana prinsip-prinsip hidup sebagai anak-anak Allah? Tema kita saat ini adalah prinsip hidup anak-anak Allah. Yang pertama, mengimani pembenaran diterima karena penebusan Kristus. Itu jelas sekali di dalam Roma 3 ayat 23. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini ingin menekankan bahwa orang percaya ditebus dengan cuma-cuma oleh darah Kristus. Kita ini semuanya merupakan orang-orang yang sebelumnya berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kita dibenarkan oleh iman di dalam Kristus dengan cuma-cuma karena penebusan yang dikerjakan oleh Yesus. Sebagai orang yang dalam penilaian Allah telah dibenarkan karena penebusan Kristus, maka harus menyadari hidup ini tidak lagi diperbudak atau dikuasai dosa. Sebagai orang yang dibenarkan Allah, maka hidup kita harus berubah menjadi lebih baik. Sebab ini merupakan prinsip hidup sebagai anak-anaknya. Karena pembenaran Allah itu cuma-cuma terhadap kita yang telah menerima penebusan Kristus, maka semestinya tidak ada tuntutan apapun terhadap Allah untuk menunjukkan hidup yang tidak lagi di dalam dosa. Kita dengan antusias, penuh tanggung jawab, menunjukkan hidup yang berkenan kepada Allah. Seperti seorang anak, saudara-saudara, yang menerima hadiah dari orang tuanya. Anak tersebut menerima
tanpa harus melakukan apa-apa. Hadiah tersebut merupakan hal yang terindah dalam hidupnya. Kita sebagai umat Allah diumpamakan seperti anak tersebut, menerima hadiah dari Allah yang seharusnya kita tidak layak untuk menerima itu. Tetapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Itu sebabnya kita hanya perlu hidup menyenangkan orang tua kita yang sangat mengasihi kita. Demikian pula kita harus hidup sesuai atau menyenangkan hati Bapa sorgawi kita, di mana Kristus telah menebus kita. Karena kita telah dibenarkan oleh iman dengan cuma-cuma, kita harus memegang teguh kasih Allah dan percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan kita, sehingga kita dapat memanifestasikan iman kita sebagai manusia yang hidup berkenan kepada Allah, yakni menjadi new man, manusia baru, dan tidak lagi menjadi old man, manusia lama yang hidup dalam dosa. Pernyataan atau statement yang kuat dinyatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Umat Allah yang diberkati Tuhan, penting sekali untuk memahami dengan baik di dalam kehidupan ini. Kita sebagai orang percaya harus mampu hidup di dalam rencana ataupun kehendak Allah yang luar biasa. Kita dipanggil untuk menjadi orang percaya yang memuliakan atau menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, penting sekali di dalam kehidupan kita ini untuk terus melihat hal-hal yang berkenan sebagai prinsip-prinsip hidup yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah mengimani keselamatan diterima karena kasih karunia Kristus. Ini prinsip hidup yang kedua. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Menjelaskan bahwa orang-orang percaya diselamatkan karena imannya kepada Kristus. Dan Kristus pun memberikan kasihnya kepada manusia bukan karena hasil usaha. Hal ini menegaskan bahwa kita telah dibenarkan dan diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan bukan karena kelayakan, melainkan karena tidak layak. Perjanjian Lama menggunakan istilah ken, muncul 70 kali, dan keset, muncul 251 kali. Jadi total
istilah ataupun pengertian kasih karunia dalam Perjanjian Lama melalui istilah ken dan keset ini sekitar 321 kali. Istilah ken merupakan tindakan Allah membongkokkan dirinya sebagai pribadi yang superior untuk memberikan anugerah atau kasih karunia kepada manusia ciptaannya yang inferior itu, yang telah berbuat dosa. Jadi kasih karunia diberikan bukan atas dasar kesejajaran atau kelayakan manusia di hadapan Allah, namun hanya oleh anugerahnya. Setelah dibenarkan dengan cuma-cuma, kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya yang kita terima dengan iman di dalam Yesus Kristus. Maka kepastian keselamatan tersebut harus tetap diimani dengan sungguh-sungguh, yang dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, berani mengambil resiko apapun karena mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus. Markus 8 ayat 35 berkata, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Yang kedua, menunjukkan iman yang progres. Kolose pasal 2 maksud saya, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 menyatakan hal tersebut. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Prinsip hidup anak-anak Allah atau orang percaya yang ketiga adalah mengimani pelayanan diterima karena penyertaan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus dalam pelayanannya selama hidupnya menjelaskan bahwa kasih Allah telah menyertai dan memampukannya untuk giat melakukan tugas pelayanan yang diberikan Tuhan. Ini merupakan respon Paulus terhadap kasih karunia Allah. Paulus tidak menyia-nyiakan pengorbanan Allah. Paulus sangat memahami bahwa kesempatan hidup adalah berbuah dalam pelayanan. Pada awalnya, saudara-saudara, Paulus merupakan orang yang sangat membenci umat Kristen. Namun Allah telah memanggil dan mengubah Paulus sehingga menjadi orang yang sepenuhnya berbeda. Karena kasih Allah kepada Paulus, maka Paulus bekerja keras dalam pelayanannya dan tidak menyia-nyiakan pengorbanan Allah. Seringkali kita terlalu memperhatikan dan kurang menghargai kasih Allah atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Kita harus melakukan tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh karena kita tidak sendirian, melainkan disertai Tuhan. Kesadaran akan penyertaan Tuhan dalam pelayanan membuat kita melayani atau bekerja secara produktif, secara maksimal. Karena kita ditakdirkan untuk berbuah atau produktif. Perhatikan pernyataan Yohanes dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Produktivitas dalam pelayanan, pekerjaan dan keluarga adalah cara mempermuliakan Tuhan. Kita pasti bisa melakukan hal tersebut karena Tuhan menyertai kita. Prinsip hidup
anak-anak Allah ada 3. Pertama, mengimani pembenaran diterima karena penebusan Kristus. Kedua, mengimani keselamatan diterima karena kasih karunia Kristus. Ketiga, mengimani pelayanan diterima karena penyertaan Kristus. Tuhan memberkati. Immanuel